Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Platnas Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa sudah usai. Tapi gaungnya sampai sekarang masih terus terasa. Gaungnya tapi gaung yang kurang baik. Karena sewaktu silatas tersebut ada indikasi mendukung Jokowi untuk 3 periode. Kenapa saya katakan indikasi? Karena ini disanggah oleh Surtawijaya, ketua Abdesi yang dalam tanda kutip bodong gitu istilahnya. Karena yang asli kan sudah kita bahas juga itu kan. Asli yang ada badaknya. Nah, ini deklarasi dukungan Jokowi 3 periode oleh ribuan orang yang datang, perangkat kepala desa di Abdesi kemarin itu rencananya akan dilaksanakan setelah Lebaran, Kang. Itunya ya, apa deklarasinya. Tetapi ini ada yang menarik, Kang. Ada yang menarik kenapa? Karena konon katanya ribuan kepala desa ini yang mendukung Jokowi 3 periode ini dikasih uang. Oke. Dan lumayan uangnya, Kang. Lumayan ya. Berapa 10 juta. 10 juta. Jadi kalau beli minyak goreng bisa berapa liter gitu. Sekali lagi ini, aduh, settingan-settingan. Iya. Gimana ini, Kang, melihatnya, Kang? Kalau kata mahasiswa itu, aduh, mohon maaf deh Abdesi yang mau deklarasi Jokowi 3 periode setelah Lebaran. Karena sebelum Lebaran sudah jatuh. Tapi artinya itu sebuah ungkapan bentuk dari kekesalan yang luar biasa dari mahasiswa, rakyat, teman-teman buruh, dan emak-emak semuanya gitu. Yang terus-menerus mengarahkan pada amandemen UUD 45. Terutama untuk penundaan pemilu ataupun presiden 3 periode. Nah, ini kan langkah yang apa ya, blunder saya kira. Blundernya pun blunder level nasional. Karena sudah ketahuan ternyata itu organisasi yang bodong karena yang asli itu yang tercatat di Kemenhumham. Sedangkan ini hanya tercatat di Kesbangpol katanya. Jadi ya kalau kita perhitungkan secara derajat di bawah lah derajatnya kalaupun nggak disebut bodong gitu. Dan rupanya gitu kan kita juga mendengar bahwa yang beneran pun gitu, Abdesi yang sah pun itu memang sudah diminta gitu. Sudah diminta untuk sama-sama deklarasi 3 periode tapi nggak mau dia gitu. Ini yang nggak mau, ini yang mau ya sudah. Maka bayangan kita kan karena ini mau 6 bulan yang lalu nih ceritanya nih ya sudah untuk dikuatkan udah dewan pembinanya LBP gitu. Dan kalau sudah ada LBP di sana ya 10 juta per orang cincai lah. Ya ini menarik gitu yang 10 juta itu kan. Kalau kata Rocky Gerung nih memperkirakan Muhaimin Iskandar sama LBP Luhut Binsar Panjaitan yang dalang dibalik semua ini gitu kan. Ya ada kemungkinan ya namanya kemungkinan kan bisa bisa tidak gitu kan. Ya mungkinnya menjadi kuat karena kan kita tahu Pak Muhaimin juga kemarin yang salah satu getol mewacanakan 3 periode. Kalau bicara Menteri Desa itu kan dari PKB gitu. Jadi logikanya menjadi masuk kalau misalkan ternyata di belakangnya atau yang menjadi banknya gitu Muhaimin dan LBP gitu. Kalau dihitung-hitung memang kalau 10 juta yang diundang itu misalkan 80.000 lah misalkan ya kepala desa yang diundang gitu kan dengan ongkos 10 juta berarti kan kisaran 800 miliar itu sampai dengan alias 1,6 triliun kan gitu. Itu bukan angka yang sedikit gitu yang dihabiskan. Pengorbanannya luar biasa kan ya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk terus ya menggolkan presiden 3 periode. Ini ada hubungannya juga ini Kang. Kan kalau LBP mengatakan kemarin ya kan karena big data kan kalau tidak salah 110 juta ya kan yang mendukung presiden 3 periode. Terus ada upaya-upaya yang dilakukan. Ini udah mulai kebongkar nih kayak Abdesi gitu loh. Nah, terakhir itu ICW kalau tidak salah mendatangi kantor LBP ya Kang. Untuk meminta informasi kejelasan karena kan yang berbicara nih pejabat publik. Nah kalau data itu nggak dikasih ya mestinya ini bisa berlanjut. Kalau ICW mau mengajukan hukum gitu misalkan gugatan hukum ya kebohongan publik. Dan ini kan sekarang sudah kelihatan sekali benang merahnya gitu. Mulai dari
Muhaimin, Airlangga Hartarto, Julhas, kemudian disambut oleh LBP bilang begitu, kemudian sekarang abdesi gitu. Ya sudah, itu udah terang benderang gitu. Pada hari ini Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kenapa kami concern di sini? Setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Luhut, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Jordi, yang mengatakan informasi itu tidak dapat dibuka kepada publik. Karena informasi itu secara terang dan bisa didengar oleh masyarakat luas berdasarkan salah satu video di YouTube yang kita lihat, mestinya ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden 5 tahun sekali dan tidak ada urgensi satupun untuk menunda pemilu tersebut. Kami menunggu jawaban dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bagaimana tanggapan mereka terkait dengan permintaan informasi publik yang disampaikan.